Contoh, Nabi itu bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ada yang pernah melihat Rasulullah sholat? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada yang melihat Rasulullah sholat. Orang NU ya tidak ada yang melihat Rasulullah sholat. Sampai Bagi Hasyim Asy'ari dia tidak melihat Rasulullah sholat. Wong beliau lahir jauh dari Rasul, maka tahunya adalah dari guru-gurunya. Gurunya cerita, dari atasnya cerita, dari atasnya lagi sampai ke sahabat. Sahabat baru cerita. Nah, sahabat yang melihat Nabi sama enggak ceritanya? Ya enggak sama. Saya misalkan ya, sekarang ini Ustaz Mufid ya. Ustaz Mufid sampai ketemu subuh, ketemu maghrib, ketemu asar, ketemu ini. Ada jamaah itu yang rutin misalkan, ada 20 disuruh menceritakan Ustaz Mufid, sama enggak? Enggak sama. Beda. Nah itulah, makanya secara globalnya benar, secara globalnya mesti sama, tapi furuk-furuknya tidak sama. Ada yang tidak suka lama katanya, rotok suwe yang mulai mono lah. Kata yang satunya yang suka ini, suka lama, cepet tadi sholat cepet. Kata yang satunya cepet, kata yang satunya lama. Itu aja udah tidak salah itu. Belum lagi melihat takbirnya gimana, apa segini. Kata yang satunya pas lagi segini Pak bilangnya, pas lagi segini kok saya lihat. Nah, tidak sama sudah. Sehingga masalah-masalah buruk itu tidak bahaya. Kalau kita terlalu tengkar dengan urusan yang sifatnya cabang-cabang, ya stres. Orang NU tengkar urusan cabang sama Muhammadiyah, ya ruwet karena dewi. Zaman kita sama sekali orang tahlilan pokoknya haram. Nah, Muhammadiyah lama-lama yang daerah atas itu ikut juga tahlilan dia. Nah, ditemukan buku-bukunya Yai Ahmad Dahlan, ternyata tidak melarang. Boleh ampun. Yang di atas selesai, yang di bawah belum selesai. Ya begitulah yang di bawah. Memang bagian bawah itu buat rame-rame. Bagian bawah itu buat rame-rame. Tapi ustaznya jangan ikut. Mau ikut ya ustaznya kan udah tahu itu. Bagian yang bawah itu rame-rame. Memang pasukan bodrek aja ya. Yang bagian tahlilan-tahlilan, yang penting ada berkatnya selesai. Ada berkatnya cepat. Nah, wafil hadis yang mau ngirit udah tidak usah diselamat, tidak didoakan langsung Fatihah saja, tidak usah selamatan. Yo lumayan ringan juga kan. Khairul furu' wal ikhtilafu fil furu' la yudir bal huwa rahmah. Akan tetapi perbedaan-perbedaan ini menjadi satu rahmat. Contoh, kalau Imam Syafi'i kita itu nggak ada air. Ini kebiasaan ada air ya. Kebiasaan ada air. Terus kemudian terjadi, misalkan daerah Gogong, daerah Uluwatu, daerah Ungasan, ternyata kemudian mati total PDAM. Akhirnya semuanya tayang sampai 1 minggu. Itu kalau Imam Syafi'i wajib mengqodoi sholatnya. Kenapa? Karena kejadian itu kejadian langka. Umumnya ada air. Susah. Sama kita lagi. Posisi sakit. Terus tidak bisa ngapa-ngapain. Kena air kata dokternya tidak boleh, kena ini tidak boleh. Nah, sehingga ditahan tidak kena air.
kemudian tayamum. Padahal masih bisa, misalkan hanya melewati di atasnya saja. Tapi orang kan hati-hati, nanti kena atasnya, nanti ngerembes dan sebagainya macam-macam. Nah, sebelum sampai total tidak bisa mengerjakan pakai air, itu Imam Syafi'i nanti sholatnya disuruh ngulang lagi. Apa nggak berat itu? Orang sakit aja banyak yang nggak sholat. Ini ada orang sakit kok sholat, alhamdulillah. Nah, nanti ada pendapat yang satu lagi membolehkan, ya sudah pokoknya tidak ada air, entah bias umumnya ada air atau tidak ada air, pada waktu itu tidak ada air, sudah tidak usah qadha sholat. Imam Hanafi. Ada lagi urutannya, misalkan ke Mekah dan sebagainya, bersentuhan dan sebagainya, macam-macam. Nah, itu masalah furuk-furuk saja, Saya di Mesir, nah, karena tidak ada kiriman, kerja sendiri, kerja sama orang Mesir, kerja. Ternyata yang di Mesir punya anjing, orang Islam punya anjing, saya suruh mandikan anjing. Nah, gimana itu? Mau pakai Imam Syafi'i, ya mau biar ya Pak. Mandikan anjing lah. Saya mandikan anjingnya namanya Paula. Sampai akrab sama saya itu pada waktu melahirkan saya yang nungguin itu, karena anjingnya mau lahir, disuruh sama majikan, Imam oke, suruh nungguin saya malam itu, nungguin anjing mau lahiran sampai pagi. Maka ini menjadi rahmat. Itulah salah satu rahmat Allah. Ikhtilaful ummati, maksudnya perbedaan imam umatku adalah belas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya ada orang tahu-tahu dikasih kambingnya kecil, itu belum umur. Itu kalau disebut belum memenuhi syarat. Sudah saya bilang terima saja, belek manis. Urusan ini urusan kecuali jamaah kita. Kalau jamaah kita ya ditata, jangan biar ada nilai ibadahnya. Kalau itu nanti nilainya bukan nilai kurban, tapi nilai sedekah. Karena Nabi pernah kejadian gitu juga. Pernah kejadian yang masih kecil disembelih karena punyanya itu. Orang dulu kan tidak ada yang beli orang kurban, rata-rata kambingnya sendiri. Orang dulu akhirnya sudah disembelih, panggil Nabi, sahabat protes, kalau ini masih kecil gini dan sebagainya. Nabi bilang cukup buatmu. Cukup buat. Nah, itu kehebatan toleransi Rasulullah. Menghargai orang yang sudah berusaha berbuat baik. Nah, apalagi kiriman dari dealer itu, wis terima menaik, sampai kakek protes cukup menaik. Pokoknya beleh menaik, nilainya udah terserah Allah. Kalau untuk kita sendiri baru ditata, kalau bisa ini syaratnya ini, sudah poel satu, sudah ini satu, biar benar. Wa mura'atul khilaf wal akhdhu bil ahwat mandhubun indal kulli. Sedangkan menjaga daripada khilaf dan mengambil yang lebih hati-hati itu disunnahkan. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan antara suami istri itu membatalkan, sedangkan Imam Hanafi, Imam Malik tidak, maka yang lebih berhati-hati sunnah kita ikut imam, lebih berhati-hati, kecuali nanti masalah emergensi lain lagi. Nah, yang kedua lagi, apalagi? Ya banyak kan, gitu-gitu emergensi itu banyak. Pokoknya sesuatu yang
kira-kira mana yang paling berat urusan ibadah, itu lebih baik kita mengambil yang paling berat kalau mampu. Tapi seandainya ada kejadian, ya kita ngambil yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya kayak cerita orang kodok sholat, orang mulai balik dan tidak sholat. Nah, ini orang kuda kan kalau dihitung kan banyak yang tidak sholat, sampai 10 tahun sampai ini. Kalau kewajibannya itu harus mengkodoi, karena itu sudah kewajiban dan tidak bisa digantikan yang lain, maka ada ulama berpendapat harus dikodoi, karena sudah punya kewajiban, kecuali orang hidup. Orang Kristen agamanya memang beda. Sekali dia membaca syahadat, kan sebetulnya memang agamanya beda. Nah, kalau sudah menyatakan Islam berarti masuk dalam lingkaran janji bahwa kita bersyahadat. Nah itu kalau ngikutin itu, apa nggak bener itu? Oh, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, itu wajib mengkodoi. Maka kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Kalau bisa setiap sholat kita sholat lagi, niatnya kodok semampunya. Waduh, kita sholat sendiri aja sudah susah Pak Ustaz, apalagi mengkodoi. Yang nanti ngikut pendapat yang ringan. Yang ringan orang berbuat dosa kemudian sudah taubatan nasuha, ya sudah yang lalu-lalu itu sudah selesai. Yang penting sekarang yang baik gitu. Ya karena milih sing di sana. Kan itu tergantung kondisi kan. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk memperbaiki diri. Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala